Alhamdulillahilladzi ja'ala az-zamana majalan lit-ta'ati wal-imtihan. Nahmaduhu hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, ilahul awwalina wal akhirin. Wa nashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh arsalahu rabbuhu rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Usikum ibadallahi wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Jamaah Jumat rahimakumullah. Marilah kita sama-sama meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sebaik-baiknya. Takwa yang melahirkan kejujuran, kesungguhan, dan tanggung jawab dalam amal. Takwa yang membuat hidup kita tertata, bukan sekedar berjalan. Takwa yang menjadikan usia kita sebagai ladang kebaikan, bukan hanya deretan hari yang berlalu tanpa makna. Jamaah sekalian, kita masih berada dalam situasi pergantian tahun. Dan pergantian tahun sering kita sambut dengan hitungan berapa umur kita bertambah, berapa target yang tidak tercapai, berapa rencana yang tertunda. Namun sesungguhnya jamaah sekalian, pergantian tahun adalah tanda yang paling jelas bahwa waktu tidak pernah menunggu siapapun. Waktu berjalan, menghilangkan kesempatan, dan diam-diam mengurangi jatah hidup yang Allah titipkan kepada kita. Jamaah sekalian, setiap pergantian tahun nampaknya adalah momen yang sederhana, tapi sebetulnya momen itu sangat serius. Kita sedang melewati satu gerbang waktu, dan waktu tidak pernah mundur. Dan terkait hal ini kita akan membahas dua hal, kesadaran tentang waktu dan cara merasakannya. Jamaah sekalian, kita semua tahu rasa waktu bisa berbeda. Bagi atlet renang ataupun pebalap MotoGP, sepersekian detik bisa menentukan siapa juaranya. Tapi bagi penikmat kopi di kafe atau di warung kopi, 2 atau 3 jam bisa tidak terasa. Artinya, masalah kita bukanlah kekurangan waktu, tapi kurangnya kesadaran kita tentang waktu. Dan kesadaran kita tentang waktu sangat dipengaruhi oleh filosofi kehidupan kita. Jamaah sekalian, ada sebuah filosofi tentang waktu yang bisa kita gunakan. Jika hidup ini kita maknai sebagai sesuatu yang akan kita pertanggungjawabkan, maka waktu adalah masa kerja. Maka waktu adalah masa beramal yang akan kita pertanggungjawabkan kelak kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan dalam hal ini Allah memberikan sebuah prinsip evaluasi yang sangat manajerial. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Wahai orang-orang yang beriman, hendaklah setiap diri, setiap kita
memperhatikan apa yang telah ia siapkan untuk hari esok. Ayat ini seperti audit internal. Jadi bukan hanya kita sibuk, tetapi apa yang benar-benar akan kita setorkan untuk masa depan kita, untuk dunia dan akhirat kita. Jamaah sekalian, kalau kita memaknai hidup sebagai pertanggungjawaban, maka kita akan membagi hidup ini dalam dua jenis waktu, yaitu waktu dunia dan waktu akhirat. Waktu dunia sebagai tempat untuk bekerja, untuk beramal, dan waktu akhirat sebagai tempat pertanggungjawaban. Dan konsep ini membuat setiap satuan waktu kita harus punya makna. Ini akan mengubah pertanyaan kita, hari ini sibuk atau tidak, menjadi hari ini bernilai atau tidak. Jadi tidak boleh ada waktu yang kosong dari makna. Ada waktu kerja, ada waktu ibadah, ada waktu keluarga, ada waktu pemulihan, misalnya istirahat, tidur. Dan semuanya akan bernilai jika kita niatkan dan kita tata dengan baik. Jamaah sekalian, salah satu efek waktu adalah akumulasi. Karena hal-hal besar tidak terjadi seketika. Kebiasaan yang kita punyai terbentuk dari akumulasi dari pengulangan kecil yang kita lakukan. Budaya organisasi terbentuk dari akumulasi kebiasaan pegawainya. Bahkan peradaban sebuah bangsa pun itu bangkit atau runtuh melalui proses yang panjang. Begitu juga kesehatan fisik dan mental kita. Itu adalah pola hidup yang kita jalankan bertahun-tahun. Oleh karena itu, Nabi mengajarkan agar kita tidak meremehkan kebaikan sekecil apapun dan menekankan amal yang berkelanjutan walaupun sedikit. Itu karena efek akumulasi itu. Dan jamaah sekalian, karena efek akumulasi itu, maka sifat terpuji yang paling banyak terkait dengan waktu adalah kesabaran dan ketekunan. Kesabaran dan ketekunan. Karena tidak ada prestasi besar yang bisa kita raih tanpa kesabaran dan ketekunan. Itulah sebabnya sifat yang paling banyak tertuang dalam Al-Quran adalah sifat sabar. Dan kita mengetahui bahwa kesabaran dan ketekunan adalah sifat utama yang melekat pada orang-orang besar, baik dalam dunia militer, bisnis, akademik, pemerintahan, juga politik. Kesabaran dan ketekunan juga merupakan sifat dasar kepemimpinan, karena para pemimpin harus memikul beban yang berat dalam jangka waktu yang lama. Jamaah sekalian, terkait waktu kita juga mengenal konsep penggandaan. Misalnya begini, kita menggunakan waktu yang sama untuk sholat 5 waktu, misalnya 10 menit. Tapi kita akan mendapatkan pahala yang berbeda jika kita sholat sendirian atau sholat berjamaah. Nah, waktu yang sama dengan pahala yang berbeda adalah inti dari konsep penggandaan. Ini akan menciptakan perbedaan yang signifikan dan bisa mengurangi keterbatasan waktu. Contoh lain yang kita kenal adalah Lailatul Qadar, satu malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Kemudian konsep amal jariyah. Kemudian anak soleh yang mendoakan orang tuanya juga merupakan contoh dari konsep penggandaan. Bahkan jamaah sekalian, dengan konsep ini, seseorang bisa hidup lebih lama dari umur biologisnya. Caranya dengan menciptakan amal yang dampaknya lebih lama dari umurnya. Misalnya Buya Hamka, namanya masih hidup, namanya masih kita kenal, karena beliau menyusun tafsir Al-Azhar yang masih kita baca. Bung Karno, Muhammad Yamin, namanya masih hidup,
sampai sekarang. Karena mereka membuat rumusan Pancasila yang masih kita gunakan sampai sekarang. Dalam bahasa organisasi kita mengenalnya sebagai leverage. Fokus pada aktivitas yang berdampak tinggi. Kemudian membangun sistem kaderisasi dan transfer pengetahuan. Kemudian mengubah kerja-kerja kita menjadi amal jariah. Ilmu yang diajarkan, sistem yang memudahkan orang lain, kebijakan yang adil, dan seterusnya. Jamaah sekalian, karena pada akhirnya waktu itu bukan milik kita. Waktu adalah titipan. Dan yang namanya titipan pasti akan dimintai pertanggungjawaban. Dan dalam hidup ini kita tidak sekedar menjalani waktu. Kita semua sedang menyusun kehidupan. Hari demi hari, pilihan demi pilihan. Bila hari ini atau sebuah kejadian terasa berat, ingatlah 2 ayat yang memberikan ritme kehidupan. Fa idza faraghta fansab wa ila rabbika farghab. Setelah satu tugas selesai, lanjutkan dengan tugas berikutnya dan gantungkan harapan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian, ada 2 pertanyaan yang bisa kita renungkan. Yang pertama, waktu-waktu terbaik dalam keseharian kita biasanya kita habiskan untuk apa? Dan apakah itu sejalan dengan nilai yang ingin kita pertanggungjawabkan? Yang kedua, kalau kita dapat memperbaiki satu kebiasaan kecil saja selama 30 hari ke depan, kebiasaan apa yang akan kita pilih yang dapat menghasilkan akumulasi kebaikan terbesar? Semoga Allah menjadikan waktu yang tersisa sebagai waktu yang paling berkah, menjadikan hari-hari yang akan datang, menjadikan kita lebih dekat kepadanya, dan pada akhirnya kita mendapatkan husnul khatimah. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma inni a'udzu bika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamati wa min fitnatil masihid dajjal. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma a'izzal islam wal muslimin. Allahumma ansur ikhwanana al muslimin al mujahidin fi Palestin. Allahumma thabbit imanahum wa anzilis sakinata ala qulubihim wa wahhid sufufahum. Allahumma ahlikil kafarata wal musyrikin. Allahumma dammiril yahuda wa Israel wa syaddid syamlahum wa farriq jam'ahum. Allahumma ansuril mujahidin ala a'daina wa a'da'ad din birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun
wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar. Aqimissalah.